Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifa Nur Aida dengan NPM 10121818881 dari kelas A3 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan berkelanjutan dan berkelanjutan korporasi. Pembangunan berkelanjutan dan berkelanjutan korporasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pembangunan berkelanjutan, kedua, ekonomi hijau, dan ketiga, berkelanjutan perusahaan. Pembangunan berkelanjutan. Menurut Budimanta, 2005, pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya. Tiga tiang utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ciri-ciri pembangunan berkelanjutan. 1. Menjamin pemerataan dan keadilan. 2. Menghargai dan melestarikan keanekaragaman hayati. 3. Melakukan pendekatan integratif. 4. Menggunakan pandangan jangka panjang. 5. Peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan SDA secara bijak. Dan keenam, memenuhi kebutuhan sekarang tanpa membahayakan masa yang akan datang. Dimensi pembangunan berkelanjutan terbagi menjadi 4. 1. Ekologis, 2. Ekonomi, 3. Politik, dan yang keempat kultur. Menurut Djajadiningrat 2005, pembangunan berkelanjutan terdapat aspek keberlanjutan yang perlu diperhatikan. 1. Keberlanjutan ekologis. 2. Keberlanjutan di bidang ekonomi. 3. Keberlanjutan di bidang sosial dan budaya. 4. Berkelanjutan politik. Dan yang kelima, keberlanjutan pertahanan keamanan. Selanjutnya, ekonomi hijau. Ekonomi hijau adalah sebuah sistem kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dalam jangka panjang, sementara tidak menekan generasi mendatang dengan risiko lingkungan atau kelangkaan ekologi yang signifikan. Tujuan ekonomi hijau. 1. Berkontribusi menghidupkan kembali ekonomi dunia, tabungan, dan menciptakan lapangan kerja, dan melindungi kelompok rentan. 2. Mengurangi ketergantungan korban dan degradasi atau menurunnya kualitas ekosistem, menetapkan ekonomi di jalan untuk pembangunan bersih dan stabil. 3. Pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif atau menyeluruh. Keberlanjutan korporasi. Pendekatan bisnis yang menciptakan konsumen jangka panjang dan karyawan dengan nilai tidak hanya menciptakan strategi hijau yang ditunjukkan untuk lingkungan alam, tetapi dengan mempertimbangkan setiap dimensi bagaimana bisnis beroperasi di lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Menurut Rom 2006, membagi kemampuan manajemen untuk keberlanjutan ke dalam 3 bidang. 1. Kreativitas berpikir dan keterampilan interpersonal. 2. Penilaian kritis dari tren global dan kepentingan lokal, antisipasi, analisis, dan respon. Dan yang ketiga, kapasitas untuk menghubungkan korporasi tanggung jawab, misi, tujuan, dan instrumen strategis. Uraian materi. Triple bottom line sebagai tolak ukur keberhasilan dalam operasi berkelanjutan. 1. Sensitivitas lingkungan, keberlanjutan planet dan sumber alam. 2. Dukungan komunitas, kepentingan terbaik dari masyarakat dan orang-orangnya. 3. Kinerja keuangan, manfaat dan umur panjang industri dan bisnis. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.